Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8 akan menjelaskan terkait dengan problematika kepemimpinan non-muslim. Pemimpin dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat urgent. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin. Oleh karena itu, kami akan membahas dan mengulas pemimpin dan problematika di dalam Islam ketika ada pemimpin non-muslim yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman dalam kelompok ini. Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang kepemimpinan ini. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang diberi imbuhan ke dan akhiran an. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang zaman dulu adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan kepala kelompok, dan pemimpin harus pandai melakukannya, seperti pandai memburu, cakap, dan pemberani dalam berperang. Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Istilah pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pimpin yang mempunyai arti dipimpin. Sedangkan kata kepemimpinan itu sendiri mempunyai makna cara untuk memimpin. Jadi, pemimpin adalah orang yang memimpin atau ia ditunjuk menjadi pembimbing bagi yang menyetujuinya. Kriteria pemimpin secara umum. Yang pertama, integritas kepada orang lain. Integritas atau memberikan kesetiaan atau kepedulian kepada orang lain atau bawaan. Berarti mempertahankan nilai-nilai dan moral yang dipercayai kepada orang lain. Yang kedua yaitu memelihara orang lain. Jika kita melihat ke sekeliling kita, maka kita akan saksikan bahwa ada orang di dalam hidup kita yang ingin diberi makan dengan dorongan aman dan harapan yang merupakan kebutuhan setiap manusia. Yang ketiga, percaya terhadap kemampuan orang lain. Setiap orang akan senang jika mereka merasa dipercaya dan banyak orang akan mengerjakan apa saja untuk memenuhi kepercayaan tersebut. Yang keempat, mendengar apa yang disampaikan orang lain. Dengarkan dan perhatikan apa yang disampaikan orang lain di sekitar kita. Ketika hal tersebut dilakukan sesungguhnya, kita membangun hubungan terhadap orang lain dan mereka akan merasa dihargai. Karena pada dasarnya setiap orang pasti ingin dirinya dihargai. Yang kelima, kemampuan memahami orang lain. Setiap orang sebenarnya ingin didengar, dihormati, dan dipahami. Ketika orang melihat bahwa mereka dipahami, mereka akan merasa dimotivasi dan dipengaruhi secara positif. Sesungguhnya cara paling halus dan jitu untuk mempengaruhi dan mengambil hati orang lain adalah dengan memahami dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Yang keenam, mengembangkan bakat orang lain. Berarti kita membantu mereka menangkap peluang untuk membantu mewujudkan potensi mereka. Berikan kesempatan kepada orang yang kita pimpin agar mereka bisa terus maju dan meraih jenjang yang lebih tinggi. Yang ketujuh, menjadi arah navigator bagi orang lain. Berarti mengidentifikasikan tempat tujuan. Ketika seseorang memiliki potensi pribadinya, maka ia akan memerlukan arah untuk mengembangkan potensi tersebut. Dengan mengerahkan orang lain pada kesuksesan, tanpa kita sadari kita pun telah melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih sukses. Yang kedelapan, berhubungan dengan orang lain. Dianalogikan kepada rangkaian gerbong kereta api dan apa yang terjadi. Gerbong itu berada di atas rel, dimuati barang-barang, mempunyai tujuan dan rute. Tapi gerbong ini tidak memiliki arah jika tidak dihubungkan dengan lokomotif. Sama halnya ketika kita membawa orang pergi, kemana mereka harus pergi, di mana keberadaannya. Ini hanya akan diketahui jika kita memiliki hubungan dengan banyak pihak. Maksudnya, seorang pemimpin yang harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang kesembilan yaitu memperlengkapi orang lain. Artinya, ketika kita mempercayai
mempercayakan orang lain dengan sebuah keputusan penting, maka kita harus dengan senang mendukungnya. Ketika kita memberi wewenang kepada orang lain, maka kita telah meningkatkan kemampuan orang lain tanpa menurunkan kemampuan kita. Yang terakhir yaitu memproduksi orang berpengaruh. Artinya, bagaimana ketika kita telah mengubah orang lain agar ia menjadi pengikut seperti diri kita, pada akhirnya kita akan mampu menciptakan orang-orang berpengaruh yang kelak akan menciptakan orang-orang seperti kita juga, dan terus seperti itu. Sehingga dalam lingkungan atau koridor pemimpin, kita semua personil, elemen dan pihak memiliki kemampuan seperti kita dan melakukan seperti apa yang kita inginkan tanpa harus selalu diperintah. Kriteria pemimpin menurut Islam. Yang pertama yaitu beriman dan beramal soleh. Kita harus memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akhirat. Yang kedua, niat yang lurus. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Karena itu hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhaan Allah saja, dan sesungguhnya kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan. Yang ketiga yaitu tidak meminta jabatan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Yang keempat yaitu berpegang pada hukum Allah. Ini salah satu kewajiban utama seorang pemimpin. Yang kelima yaitu memutuskan perkara dengan adil. Yang ketujuh menasehati rakyat. Yang kedelapan tidak menerima hadiah. Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Yang kedelapan yaitu tegas. Ini merupakan sikap seorang pemimpin yang selalu diidam-idamkan oleh rakyatnya. Tegas bukan berarti otoriter, tapi tegas maksudnya adalah orang yang benar katakan benar, dan yang salah katakan salah, serta melaksanakan aturan hukum yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kesembilan yaitu lemah lembut. Bila seseorang pemimpin itu jujur, maka tidak ada lagi KPK, karena tidak ada lagi korupsi yang terjadi, dan jujur itu membawa ketenangan. Kita pun diperintahkan jujur walaupun itu menyakitkan. Perdebatan mengenai kepemimpinan di Indonesia selalu mengemuka pada dua model, seperti halnya kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan muslim. Seperti halnya kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu, itu memang mengulangi kembali perdebatan mengenai kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas penduduk muslim di Indonesia khususnya. Perdebatan mengenai persoalan-persoalan ini akan dibahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana hukum memilih pemimpin non-muslim, baik secara umum maupun menurut Al-Quran. Hukum memilih pemimpin menurut Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci sempurna yang membahas dan mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Bahkan untuk memilih pemimpin, menurut Al-Quran hukumnya adalah wajib selama hal itu sesuai dengan perkara yang dibenarkan oleh syariat. Dalil utama untuk mengangkat pemimpin dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya.
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hukum memilih pemimpin non-muslim ini disyaratkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Maidah, dan selanjutnya beberapa ulama juga mengatakan haram memilih pemimpin non-muslim. Ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran dengan memberikan syarat ketika dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. MUI pun juga memberikan fatwa bahwa memilih pemimpin non-muslim adalah hukumnya haram. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi, sebagai negara yang sudah terlihat sebagai negara Islami. Berbeda dengan Indonesia yang identitasnya sebagai negara demokrasi atau negara berpancasila. Kepemimpinan yang terdapat pada hukum Islam memang menimbulkan banyak perdebatan, dikarenakan negara Indonesia didiami oleh penduduk yang mayoritas Muslim, yang tidak menyetujui adanya kepemimpinan non-Muslim. Ialah yang masih berperan pada kebenaran Al-Quran, yang pemimpinnya harus Muslim apabila warga negaranya Muslim. Akan tetapi, Indonesia merupakan yang mempunyai dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang memiliki peraturan memberlakukan hak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Memang sebagian ulama fikih melarang kepemimpinan Muslim dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan fikih. Alasannya apa? Karena ditakutkan jika yang menjadi pemimpin dari kalangan minoritas, pemimpin tersebut akan mengganti hukum-hukum yang telah ditetapkan. Namun ada juga yang memperbolehkan hal tersebut dengan memperhatikan hukum yang ada, dan juga negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beberapa syarat juga yang harus terpenuhi. Hukum tata negara Indonesia tidak ada satupun yang mencantumkan bahwa seorang pemimpin harus Islam. Dasar aturannya tersebut terdapat pada Undang-Undang 1945, Undang-Undang dan Pancasila, tidak menyertakan hal tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia memperbolehkan kepemimpinan non-muslim. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 8. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.